Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu di channel Mapen Channel. Kita akan sedikit berbagi tips atau informasi masih tentang seputaran pohon kopi, tentang bagaimana cara agar tanaman kopi itu selalu berbuah lebat setiap tahunnya. Jadi apa saja yang harus dilakukan kepada pohon kopi agar setiap tahunnya itu bisa stabil, itu bisa berbuah lebat. Nah, sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti info terbaru dari channel saya, sudah menonton, sudah subscribe. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk membantu berkembangnya channel saya. Nah, langsung saja ya teman-teman. Jadi intinya kalau kita itu berbicara masalah kopi itu tentunya identik dengan pemaksimalan buah. Jadi ketika kita melihat pohon kopi dan kebun kopi itu dirasa sukses atau berhasil ketika buahnya itu lebat ya teman-teman. Terus langkah apa yang harus kita lakukan untuk tanaman kopi bisa selalu berbuah lebat di tiap tahunnya? Itu versi saya, menurut saya yang sudah saya lakukan. Itu terutama yang paling pokok itu adalah pemupukannya teman-teman. Jadi prinsip dasarnya itu adalah pupuk. Jadi pupuk itu merupakan nutrisi ataupun makanan yang dibutuhkan pada pohon kopi untuk bisa mengeluarkan buahnya dengan maksimal. Yang pertama yaitu pemberian pupuk kandang atau pupuk kompos ya teman-teman. Jadi pupuk kandang ataupun kompos, ini kompos rumputan yang kita kumpulkan. Nah, nanti pemberian pupuk kandang atau kompos itu ditempatkan di ini, di koen ataupun rora atau got buntu yang sudah kita buat. Jadi pembuatan koen ataupun rora itu dibuat dari ini pangkal batang ataupun dari akar kopi itu sekitar 60-70 cm ya teman-teman. Jadi dibuat lubang rora ataupun koen yang nantinya untuk menaruh pupuk kandang ataupun kompos. Jadi kompos bisa dari macam-macam ya teman-teman, bisa batang pisang, rumput-rumput yang tidak terpakai, gulma kayak gini, ataupun rantai-rantai yang sudah kering itu bisa dimasukkan ke dalam koen ataupun rola yang nantinya akan menjadi kompos. Kalau ada pupuk kandang ya memakai pupuk kandang juga lebih bagus ya. Yang kedua yaitu pemupukan minimal 2 kali dalam setahun. Itu menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Jadi pemupukan itu dilakukan di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan. Namun bila perlu itu bisa dilakukan 3 kali, yaitu di pertengahan penghujan ketika fase pengisian buah. Nah, ketika di awal musim penghujan itu saya biasa menggunakan pupuk NPK. Jadi pupuk NPK itu saya tambahi biasanya unsur K-nya atau biasa saya pakai yaitu KCl. Jadi unsur kaliumnya yang diprioritaskan. Jadi misalkan teman-teman menggunakan pupuk NPK saja, misalkan bersubsidi itu sudah bagus ya. Tapi untuk lebih mantapnya itu teman-teman bisa menggunakan ini KCl. Jadi kenapa? Ketika di musim awal penghujan kan biasanya ini terjadi pembungaan raya. Jadi membantu untuk memberikan asupan nutrisi pada ini bunga dan calon buah kopi. Jadi ketika mata yuyu dan sampai buah muda sampai kepada pengisian buah kayak gini. Jadi unsur ini K itu lebih dominan dibutuhkan ya teman. Jadi teman bisa menggunakan pupuk NPK yang subsidi ataupun NPK atau bisa ditambah dengan KCl. Jadi lebih mantapnya kita pakai ini, kita oplos ini NPK subsidi dan pakai KCl. Nah, yang selanjutnya ketika pemupukan di akhir musim penghujan, yaitu teman-teman
Bisa juga menggunakan yang sama yaitu NPK, tapi kalau saya itu lebih banyak saya pakai yaitu unsur N, jadi nitrogen ya teman-teman. Karena apa? Untuk menjaga nanti ketika di musim kemarau pohon kopi tidak ini terlalu rusak karena kekeringan ya teman-teman. Jadi ketika kita memberikan unsur N itu berlebih, tentunya untuk percabangan, perakaran dan lain sebagainya ini lebih cepat ya teman-teman. Jadinya kesuburan harapannya itu terjaga, jadi menghadapi musim kemarau. Nah, kalau musim penghujan ini kan fokusnya untuk buah. Nah, nanti setelah pemanenan biasanya itu di akhir musim penghujan itu sudah selesai. Nah, terus persiapan untuk musim kemarau itu yang kami lakukan adalah fokus pada penyuburan tanaman, karena untuk menjaga ini ketika di musim kemarau terjadi kekeringan pada pohon kopi karena tidak suburnya dari tanaman itu sendiri. Untuk itu kami fokus pada unsur N-nya. Nah, yang selanjutnya selain pemberian pupuk, tentunya ada cara pendukung. Jadi misalkan ini ya teman-teman melakukan pemangkasan secara rutin. Jadi pemangkasan pada tanaman kopi, misalkan pemangkasan tunas air yang tumbuh ini di batang pohon kopi itu harus dibuang, karena ini tunas tidak berguna, nantinya akan malah menyerap nutrisi yang sudah kita berikan, nantinya malah tidak maksimal kepada buah, malah terserap oleh tunas-tunas yang lainnya. Dan juga tunas-tunas yang tumbuh pada ranting ataupun percabangan, misalkan tunas cacing, tunas yang sudah tua, itu juga harus dilakukan pemangkasan ya teman-teman. Jadi itu penting juga untuk pemangkasan. Dan selanjutnya pembersihan rumput ataupun gulma, jadi juga berpengaruh ya teman-teman. Jadi ini misalkan kita sebelum melakukan pemupukan, tentunya pembersihan pada ini daerah perakaran itu juga perlu. Nah, nantinya dalam kita memberikan pupuk itu bisa fokus terserap oleh pohon kopi. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka pemaksimalan kita dalam melakukan pemupukan juga. Jadi harapannya dengan kita bersih-bersih ada rumput ataupun gulma, itu pupuk bisa fokus terserap oleh tanaman kopi, sehingga pembuahannya pun bisa lebih maksimal. Yang selanjutnya tentunya ada juga pemberantasan hama dan penyakit, terlebih jika mengingat ini di akhir-akhir ini curah hujan juga sangat tinggi ya teman-teman, jadi rawan yang namanya hama dan penyakit. Nah, biasanya pada buah kopi ada penggerek buah dan juga lain sebagainya, ada macam-macam semut dan lain sebagainya juga. Nah, tentunya teman-teman harus melakukan ini pemberantasan hama dan penyakit juga, itu untuk menstabilkan ini. Apabila perlu teman-teman untuk menambah kesuburan pohon bisa melakukan ini tambahan pupuk dengan media semprot, jadi dengan pupuk kimia juga yang disemprot di daun ataupun perantingan pohon kopi. Jadi itu sebagai tambahan saja ya teman-teman. Namun saya perlu jelaskan juga, itu faktor alam juga mempengaruhi ya teman-teman. Jadi tingkat ini kesuburan ataupun maksimalnya buah itu faktor alam juga berpengaruh. Misalkan untuk ketinggian, misalkan di daerah saya, di kebun saya itu MDPL 450, misalkan dibandingkan dengan yang MDPL-nya itu lebih tinggi, misalkan sampai 1000 atau berapa, itu tetap produktivitas beda ya teman-teman. Jadi varietas kopi itu harus juga ditentukan. Jadi varietas apa yang cocok di daerah perkebunan teman-teman. Jadi itu juga berpengaruh, faktor alam juga. Selain itu faktor alam yang mempengaruhi, misalkan
cuaca dan lain sebagainya, suhu dan juga itu juga berpengaruh ya teman-teman. Tapi yang paling penting di sini kita adalah usaha, misalkan dengan pemupukan, dengan perawatan pemangkasan, dengan pemberian gulma dan lain sebagainya, itu adalah usaha yang paling pokok dalam ini yang harus dilakukan pada tanaman kopi. Dan misalkan ini ya teman-teman, ini adalah ini sebelumnya buah kopi belum tua. Ini karena faktor cuaca ya teman-teman, jadi curah hujan sangat tinggi, ini rawan sekali. Ini sudah dibusuk buah kayak gini, nanti akhirnya akan rontok. Ini di luar dugaan atau di luar prediksi kita. Ini kita sudah memberikan unsur K yang sangat lebih, namun ternyata curah hujan sangat ekstrim sekali di akhir-akhir minggu ini, ternyata berdampak juga pada buah kopi. Ini di luar prediksi. Kiranya cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum jelas, tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.